Ya, materi ini berjudul dengan komunikasi efektif dalam layanan kesehatan. Untuk materi pertama, ya, perkenalkan saya Dr. Arusdinor, MMRS, dokter yang ketertarikannya di bidang manajemen rumah sakit. Saya adalah seorang konsultan dan sekaligus praktisi manajemen rumah sakit. Kembali saya mengingatkan bahwa healthcare is not just complicated, it's very complex. Maksudnya apa? Pelayanan kesehatan itu bukan hanya rumit, tapi memang sangat kompleks. Ya. Nah, konsekuensi dari layanan yang kompleks adalah terjadinya kesalahan. Karena ada 2,7 kematian setiap tahun yang sebenarnya ini bisa dicegah ya. Salah satu bentuk komitmen kita adalah dengan terus belajar karena ternyata masih banyak yang belum kita tahu, termasuk saya masih ngoyo belajar ya, menyampaikan dan karena itu tadi komitmen patient safety itu tidak bisa hanya dalam bentuk tanda tangan di spanduk atau juga dalam sekedar lulus akreditasi, tapi komitmen patient safety adalah terus belajar dan mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat untuk wilayah memberikan layanan yang terbaik untuk pasien kita. Nah, kembali lebih dari 20 tahun yang lalu, ya, To Err is Human. Ini adalah salah satu laporan yang menggemparkan dunia. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Institute of Medicine, yaitu kayak semacam perkumpulannya dokter-dokter di Amerika, yang sekarang namanya National Academy of Medicine atau NAM. Mereka menerbitkan laporan To Err is Human pada tahun 2000, yang artinya bahasa Indonesia itu seperti salah itu manusiawi loh. Tapi sebenarnya pada laporan ini menyimpulkan bahwa 98.000 kematian setiap tahunnya yang sebenarnya mungkin disebabkan oleh kesalahan medis yang dapat dicegah. Nah, tingginya angka 98.000 itu seperti dianalogikan bahwa jumlah pasien yang meninggal setiap tahun akibat medical error itu sama dengan adanya 4 pesawat jumbo jet yang jatuh setiap minggu sepanjang tahun. Ya. Ada 1 pesawat saja yang jatuh, ya, seluruh dunia gempar. Yang terakhir itu ada di Korea yang akibat tabrakan, ya. Nah, di tahun 2023 setiap 17 September, ya, yang ini adalah hari keselamatan pasien sedunia. Ingat ya, jadi tanggal 17 September itu Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Di mana di tahun 2023 yang lalu itu WHO menyampaikan bahwa 1 dari 10 pasien itu mengalami kejadian buruk saat menerima perawatan di rumah sakit itu di negara-negara kaya. Nah, sementara bagaimana di negara-negara ya negara Konoha, negara Konoha katanya. 134 juta kejadian buruk akibat perawatan yang tidak aman terjadi di rumah sakit negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bagaimana dengan Indonesia? Sebuah negara yang ternyata lautnya pun dipagari ya. Ternyata ini menyebabkan sekitar 2,6 sekian juta kematian setiap tahun. Nah, biayanya sekali lagi ya, kalau di negara-negara maju atau WHO, organisasi-organisasi dunia, itu biaya sosialnya dihitung akibat HAM yang terjadi pada pasien. Itu hitungannya duitnya bisa di angka 1 sampai 2 triliun US dollar setiap tahun, sebuah angka uh, uang yang sangat-sangat sangat besar ya. Jadi ini adalah data yang dikeluarkan WHO di tanggal 17 September 2003. Nah, tapi kenapa sih WHO itu sendiri bilang angka yang fantastis dari tahun 2000 ya, ada 98.000 kematian di Amerika akibat layanan yang tidak aman. Sampai dengan di WHO di tahun 2023 mengeluarkan data 2,7 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia akibat perawatan yang tidak aman. Itu tetap aja tidak terlalu menarik perhatian para dokter. Para dokter dan para pemimpin-pemimpin perawatan kesehatan tuh nggak ada yang ya disajikan data tersebut tidak terlalu menggelitik ya. Ya seperti tadi tidak ada yang mengundurkan diri ya. Even kalau di Korea tadi, Korea Selatan tuh ada 1 pesawat jatuh dia mengundurkan diri.
Tapi kalau data itu dikeluarkan, tidak ada tuh yang mengundurkan diri. Tidak ada yang menyampaikan ucapan minta maaf atau dalam tanda kutip bahkan mungkin merasa bersalah. Karena apa? Karena ternyata itu dianggap sebagai konsekuensi yang tak terelakkan di lingkungan perawatan kesehatan yang modern. Ya memang itu konsekuensinya. Apalagi di perawatan kesehatan modern itu penuh tekanan, ya, semakin kritis pasiennya dan harus cepat, ya, untuk menyelamatkan nyawa dan mengobati lebih banyak penyakit. Penyakitnya semakin banyak, ya. Kemudian juga jenis-jenis, mungkin kalau traumanya juga macam-macam, keracunannya macam-macam, virusnya juga macam-macam. Belum lagi juga kapasitas kita yang mungkin tidak mencukupi. Kompetensi kita mungkin nggak nyampe kalau kita itu mau balapan sama penyakit yang sekarang, ya. Diadu, ya. Kompetensi kita, kemampuan kita, kapasitas kita mau diadu sama penyakit-penyakit yang semakin banyak ini, mungkin kita bisa terengah-engah. Sehingga memang disimpulkan kesalahan itu memang bisa terjadi akibat ini. Konsekuensinya nggak bisa kita elakkan lagi. Makanya ya dianggap ya itu suatu angka yang tidak kita bantah. Memang benar terjadi. Namun sekali lagi tidak terlalu menarik perhatian para dokter dan pemimpin. Nah, hanya terima kasih buat Bapak Ibu yang komitmen untuk pasien safety yang bersedia mengikuti materi pada kali ini karena ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen yang saya sangat apresiasi sekali. Siapa lagi yang peduli kalau bukan kita-kita, ya. Pejuang-pejuang kesehatan, ya, pejuang-pejuang kesehatan garda terdepan. Inilah yang peduli bahwa memang ini adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Tapi bagaimanapun juga, ya, kita harus mengakui bahwa dalam sistem kesehatan tidak semua perawatan seaman yang diharapkan. Ya, ini harus kita akui dulu, humble. Jadi supaya kita tidak merasa sombong, tidak berhenti sampai kuliah yang sudah kita dapat di sekolah atau di rumah sakit kita sudah merasa sudah cukup, ya. Kita udah merasa bahwa apa yang kita dapat waktu kita jadi residen sudah cukup, apa yang kita dapat waktu kita kuliah di kedokteran sudah cukup, apa yang kita dapat pada saat kita kuliah perawat profesi sudah cukup. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sangat naif sekali. Jadi kita harus tahu dulu, humble, ini loh kenyataannya. Angkanya sedemikian tinggi. Tinggal kita mau komitmen atau tidak. Apakah hanya sekedar selembar kertas sertifikat. Kelulusan akreditasi berbintang 5 itu kita anggap mengkaburkan. Mengkaburkan 2,7 juta kematian setiap tahun akibat pelayanan tidak aman. Ya, itu kembali ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau ditanya apa sih yang menjadi penyebab masalah dari banyaknya angka kematian seharusnya bisa dicegah? Atau apa root cause analisisnya? Root cause-nya, ya, dari DCI pun melakukan investigasi, Joint Commission, ya, kemudian mencari tahu penyebab utamanya kenapa angkanya tinggi untuk kasus sentinel event. Urutan pertama adalah karena komunikasi. Selanjutnya mereka juga mencari tahu apa penyebab terbanyak, ya, medication error, kesalahan pengobatan di tahun 94 sampai 2004. Jawabannya adalah komunikasi. Lalu apa juga yang menyebabkan orang-orang itu, ya, terlambat untuk dilakukan penanganan? Ya, GCI juga melakukan investigasi tahun 94 sampai 2005. Jawabannya adalah komunikasi. Nah, termasuk juga GCI bertanya-tanya kenapa terjadi infeksi. Ya. Infeksi yang juga hal yang menyebabkan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Ternyata penyebab pertamanya adalah juga komunikasi. Di tahun 2022, GCI itu kemudian merilis sebuah data yang kembali membuat kita terkejut. Ya, ternyata ada meningkat sekitar 19% dibandingkan tahun 2021. Dan GCI merilis penyebabnya adalah kegagalan komunikasi. Udah hampir lebih dari 20 tahun, ya. Ternyata tetap penyebabnya adalah kegagalan komunikasi. Yang ini juga mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Nah, jadi ini juga salah satu bukti bahwa ternyata kebijakannya ada, protokolnya ada, mungkin SOP-nya ada,
karena akreditasi, tapi mungkin bisa jadi belum terkomunikasikan, belum teraplikasikan dengan baik. Sehingga akhirnya memicu lonjakan insiden keselamatan pasien yang dilaporkan oleh GCI. Ini adalah salah satu hasil laporan dari GCI yang dirilis tahun 2023 ya. Disebutkan bahwa ada communication failures, kegagalan komunikasi dan juga ada policy non-compliance atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan inilah yang menyebabkan terjadinya lonjakan ya. Lonjakan kejadian serius atau sentinel di tahun 2022. Again, makanya itu communication menjadi penyebab utama Sentinel ya di tahun 1995 sampai dengan 2003 sehingga 2 dekade kemudian di tahun 2022 masih menjadi urutan pertama penyebabnya terjadinya Sentinel dan juga medical error ya. Itu karena memang benar communication is something so simple and yet it's difficult that we can never put in a simple words. Jadi memang karena komunikasi itu sesuatu yang kadang kita anggap sepele. Komunikasi itu sesuatu yang sepele. Tapi ternyata juga difficult, sulit. Kalau gampang seharusnya 20 tahun lalu kejadian itu ya sudah bisa kita atasi, tapi ternyata dia tetap menempati urutan pertama. Why? Because it's difficult. Kadang Anda mungkin melihat saya ya, mungkin dengan sekali sekedip mata begini Anda sudah paham, oh ini mungkin lagi bercanda. Atau mungkin sekali kedip mata itu tanda kode bahwa, oh mungkin saya harus tutup mulut. Nggak perlu saya teruskan ini yang saya sampaikan ini harus saya stop. Gitu ya. Atau sekali kedip mata Anda tahu itu kode bahwa waktunya sudah mau habis. Tapi juga difficult. Ada orang sudah ngomong panjang lebar. Seperti saya ini misalnya udah ngomong panjang lebar. Tapi yang mendengarkan tidak mengerti. Tidak memahami isi, tidak menginspirasi. Udah ngomong panjang lebar, berapi-api, tidak memberikan value pada audiensnya. Why? Because difficult. Communication is also difficult, sulit. Harus humble kita mengakui. Ya. Makanya komunikasi ini harus harus dipelajari. Ya. Harus. Itu bukan sesuatu yang talenta. Ya. Talenta kalau nggak diasah nggak bisa. Jadi sesuatu kemampuan yang bisa di-upgrade, ditingkatkan. Kemampuan yang bisa istilahnya diandalkan juga. Komunikasi ini. Makanya sekali lagi definisi komunikasi ini juga sulit untuk didefinisikan dengan bahasa yang mudah. Karena ini ya, bahwa dia juga kita bisa bilang simple ya, yes, simple. Kita bisa bilang difficult, yes, it is difficult.